Nah, tetapi pada saat yang sama, hukum kita juga terancam. Nah, karena itulah maka saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini. Pernyataannya Pak Purbaya mengatakan siapa yang menghalangi saya untuk menindak tegas ini, ya itu yang duluan saya akan sikat duluan. Sebab apa? Mungkin dia juga terlibat kan begitu. Karena kita adalah negara hukum. Karena itu segala sesuatu yang dilakukan, dipraktekkan di Indonesia harus didasarkan pada hukum. Nah, kalau mereka yang katakanlah import barang bekas atau baju bekas ini dibiarkan, itu kan berarti kita membiarkan pelanggaran hukum. Nah, karena itulah maka sejalan dengan apa yang disebut tadi bahwa industri tekstil kita juga terancam. Nah, tetapi pada saat yang sama hukum kita juga terancam. Nah, karena itulah maka saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini. Setiap tindakan yang merugikan negara, dalam hal ini termasuk import baju-baju bekas ini, itu tentu merugikan negara. Tadi dalam report yang disampaikan di awal tadi kurang lebih katanya 1 triliun. Saya malah menduga bisa lebih ya. Kalau kita misalnya menghentikan katakanlah yang Anda sebut sebagai mafia tadi, berarti kan mafianya yang harus dicegah. Tetapi masyarakat yang makan dapat pencarian dari usaha menjual baju bekas ini, itu harus dilindungi. Jangan sampai kita mau menghabisi mafianya, menghentikan pelanggaran hukumnya, tahu-tahu yang korban adalah masyarakat yang bekerja di situ. Nah, karena itulah maka saya katakan sekali lagi, ini mulai dari proses importasinya itu sampai nanti pemeriksaannya di pelabuhan, kemudian sampai pengecekan dan sampai bahkan penjualannya ke pedagang-pedagang tadi, itu memang harus ditelusuri secara detail supaya kita tahu persoalannya nanti titiknya di mana. Begitu ini nanti ditegakkan betul-betul, jadi siapapun misalnya melanggar tidak sesuai prosedur itu ditindak. Yang terjadi adalah tadi mereka yang selama ini sudah nyaman dengan bisnis thrifting ini, lalu mereka tidak dilindungi negara. Enggak, setiap warga negara kita itu dijamin di konstitusi untuk dilindungi. Nah, keberadaan mereka itu jangan dianggap misalnya bukan warga negara kita karena melanggar. Enggak, justru itu yang dibina. Nah, pembinaannya itulah yang saya kira juga adalah bagian daripada proses penegakan hukum itu sendiri.